Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Pasar. Subtema dari materi yang telah saya buat ini yaitu 1. Pasar di mata wirausahawan. 2. Tujuan analisa pasar. 3. Resiko pasar dan kewirausahaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak harga pasar. Subtema yang pertama adalah pasar di mata wirausahawan. Pasar memiliki peran yang penting bagi seorang wirausahawan. Tanpa adanya pasar, mereka tidak akan dapat menjual barang yang telah diproduksi. Terkait dengan peranannya, pasar adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang, menjual hasil produksi, dan tempat untuk memperoleh bahan produksi. Sedangkan fungsinya, pasar memiliki tugas sebagai tempat untuk pendistribusian, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Oleh karena itu, penting bagi seorang wirausahawan untuk memahami secara kompleks pasar penjualan. Pemahaman tersebut akan mengantarkan wirausahawan pada keuntungan yang tidak fluktuatif karena tempat penjualan yang tepat. Subtema yang kedua adalah tujuan analisa pasar. Secara terperinci, analisis pasar ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memahami konsumen. 2. Mengenal pasar lebih dalam. 3. Mengetahui tipe penjualan di suatu pasar. 4. Membaca strategi marketing dari pesaing. 5. Menerapkan strategi marketing yang tepat. 6. Meningkatkan keuntungan, dan yang terakhir yakni memperkecil kemungkinan gagal. Analisa pasar sangat berguna untuk menjadi sumber informasi. Identifikasi masalah yang ditemukan dapat membantu seorang wirausahawan dalam meningkatkan kegiatan usahanya, baik dari pengembangan produk, penerapan strategi, dan mekanisme pelayanan yang dilakukan. Subtema yang ketiga adalah resiko pasar dan kewirausahaan. Resiko dalam sebuah pekerjaan adalah sebuah konsekuensi yang selalu beriringan dengan keberhasilan. Secara umum, resiko ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko spekulatif adalah sebuah risiko yang terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Sedangkan risiko murni adalah risiko yang kejadiannya di luar kemampuan manusia. Contohnya bencana alam, kebakaran, banjir, ataupun yang lainnya. Subtema yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi gejolak harga pasar. Faktor yang mempengaruhi gejolak harga ini terbagi menjadi 6 bagian, yakni 1. Perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. 2. Campur tangan finansial authorities. Yang ketiga, faktor fundamental ekonomi. Yang keempat, suburnya kegiatan arbitrage. Yang kelima, peristiwa politik. Dan yang keenam adalah likuiditas pasar. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pasar. Pertama, pasar di mata wirausahaan. Pasar adalah tempat atau lokasi bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual, atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar ialah kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual beli. Bagi wirausahawan, pasar merupakan salah satu sektor penting karena esensinya yang begitu fundamental
Tanpa adanya pasar, wirausahaan tidak akan bisa menjual barang yang dihasilkannya. Nah, karena itu, wirausahaan harus mengerti seluk-beluk sistem jual beli di pasar agar ia dapat menganalisis sehingga teknik marketing yang ia terapkan dapat sesuai dan tepat sasaran. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen ialah berdasarkan geografik, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau iklim. Demografik terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, tahun hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Selanjutnya adalah tujuan analisis pasar. Tujuan analisis pasar yang pertama adalah mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, mengenal ciri-ciri pasar. Selanjutnya, risiko pasar dan kewirausahaan. Risiko usaha menurut Abbas Salim terjadi karena adanya ketidakpastian, diantaranya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan ketidakpastian yang disebabkan perilaku manusia. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga pasar, antara lain permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Selanjutnya, tingginya rendahnya biaya produksi, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan daya pembeli konsumen tetap atau berkurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.